sebuah ruangan kerja, seorang bidan dan kliennya sedang berkonsultasi. Ibu itu mengatakan ia sering bersedih bahkan menangis tanpa sebab dan mengalami gejala lainnya. Lalu ia takut akan persalinan normal. Dan bagaimana tanggapan dan solusi yang harus bidan lakukan? Yuk kita saksikan videonya. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Salma, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bidan, nama saya Indri. Apakah keluhan yang Ibu rasakan? Saya sering sekali menangis, tapi saya tidak tahu mengapa. Berapakah umur Ibu saat ini Bu? 18 tahun. Sudah berapa lama Ibu menikah? 6 bulan. Apakah pekerjaan Ibu untuk saat ini? Ibu rumah tangga. Apakah Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit Bu? Tidak ada. Apakah dalam keluarga Ibu ada riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada. Dari keluhan Ibu yang sebelumnya ya, Ibu sering menangis, apakah ada keluhan lain Bu yang Ibu rasakan? Nafsu makan saya menurun, saya sering makan. Kalau hidup saya tidak teratur, saya takut persalinan normal dan sepertinya keluarga suami saya tidak menyukai saya dan saya merasa bersalah. Dari yang Ibu alami, sepertinya Ibu mengalami depresi. Depresi ini adalah hal yang wajar dalam masa kehamilan Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan Bu Bidan? Langkah pertama, Ibu harus bisa meluapkan apa yang ada di pikiran Ibu, atau Ibu bisa dapat menceritakan kepada sahabat atau teman atau orang tua Ibu. Dan di sini dukungan suami itu sangat penting ya Bu, karena dapat mensupport Ibu dalam masa kehamilan. Dan dukungan ini pun bisa Ibu dapatkan dari keluarga, suami, dan teman terdekat Ibu. Lalu Ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, sehat, dan bergizi. Ibu pun harus istirahat yang cukup. Ibu juga dapat mencoba untuk mengajak ngobrol bayi yang ada di kandungan Ibu, karena bayi ini akan mengikat ikatan antara Ibu dengan bayi dan menjadikan Ibu merasa lebih nyaman. Ibu juga dapat olahraga ringan, karena olahraga ringan ini dapat meningkatkan hormon bahagia dan dapat menurunkan hormon stres atau hormon kortisol. Ibu juga sebaiknya menghindari hal-hal negatif yang ada pada lingkungan Ibu, seperti omongan orang lain. Ibu tidak usah dimasukkan kepada hati. Apakah kandungan saya akan baik-baik saja Bu Bidan? Ada dua kemungkinan ya Bu. Kandungan Ibu akan baik-baik saja jika Ibu melakukan nasihat dari saya atau saran dari saya. Lalu Ibu juga dapat mengonsumsi asam lemak omega 3 karena dapat digunakan sebagai mood booster untuk meringankan gejala depresi yang alami. Lalu Ibu juga dapat melakukan konsultasi dengan psikiater agar gangguan mental Ibu tetap baik. Dan kemungkinan yang kedua yaitu jika tidak ditangani dengan segera, maka akan terjadi hal buruk pada janin Ibu, karena dapat mengakibatkan lahir prematur dan meningkatkan resiko terjangkit penyakit. Baik Bu, saya akan melakukan saran yang Ibu berikan. Baik Bu, dan saya sarankan Ibu melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan ya Bu, karena saya akan mengevaluasi kondisi Ibu. Dan jika Ibu cemas atau Ibu ada keluhan lain, Ibu bisa datang ke sini. Terima kasih atas saran yang diberikan Bu Bidan. Iya, kembali kasih Bu. Semoga Ibu tidak putus asa dan tetap semangat ya Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih informasi. Iya Bu. Di sini saya akan menyimpulkan hasil video yang saya tampilkan dari kasus yang saya ambil, yaitu depresi pada kehamilan. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi pada masa kehamilan. Lalu gejalanya yaitu kesedihan yang tak kunjung usai, terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur, rasa bersalah, menarik diri dari orang lain, rasa tidak berharga, tidak berenergi, lemah lesu berkepanjangan, konsentrasi yang buruk, perubahan nafsu makan, bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit, merasa putus asa, tidak memiliki motivasi, dan menangis terus-menerus. Faktor resiko yang terjadi pada wanita jika mengalami depresi yaitu riwayat medis personal terhadap gangguan mood, menjadi ibu muda atau hamil pada usia remaja, kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan teman yang dimiliki, komplikasi kehamilan, memiliki pemasukan finansial rendah, pernah mengalami keguguran, riwayat kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan obat-obat, kecemasan atau perasaan negatif tentang kehamilan. Lalu dampak negatif pada bayi yaitu bayi akan mengalami depresi atau kecemasan selama hamil dan dapat lahir prematur.
Lalu, kita sebagai bidan dapat memberi asuhan kebidanan dengan melakukan konseling dan membuat ibu nyaman dengan memberikan solusi pada ibu agar meringankan gangguan mental pada masa kehamilan dengan cara menyarankan istirahat yang cukup, melakukan olahraga ringan karena mampu meningkatkan kadar hormon serotonin atau hormon bahagia dan menurunkan hormon kortisol atau hormon stres. Lalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Konsumsi asam lemak omega 3 karena bisa digunakan sebagai mood booster alami dan dapat membantu meringankan gejala depresi saat hamil. Contohnya itu seperti ikan, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Dan ibu dapat berkonsultasi dengan psikiater agar dapat sembuh dari gangguan mental yang ibu alami pada masa kehamilan agar tidak berlanjut pada masa persalinan atau masa nifas. Karena perawatan terapi perilaku kognitif, jenis terapi berbicara tatap muka yang telah terbukti membantu wanita hamil dengan depresi tanpa resiko efek samping yang mungkin timbul dari obat-obatan psikoaktif. Sekian kesimpulan dan solusi saya sebagai bidan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.